mandi itu disebut dengan mandi janabah, beda dengan mandi yang biasa, ingin memberi kesan bahwa dalam mandi itu semua sisi, semua bagian yang ada dalam tubuh kita itu mesti tersapu dengan air. Jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasuh. Disebut dengan janabah, semua sisinya mesti terbasuh. Tulis hadisnya. Saya ajarkan caranya bagaimana Nabi mengajarkannya. Ini hadis riwayat Aisyah. Nanti yang kedua dari Maimunah binti Al-Harith. Mohon Bapak ya, Ibu fokus di sini. Barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita. Oke. Pertama, hadis riwayat Aisyah dulu. Rasulullah SAW ketika beliau hendak mandi janabah, itu yang dilakukan adalah menuangkan air dulu, membasuh kedua tangannya. Jadi dua tangannya dulu dibasuh. Kemudian setelah itu, ini gambaran umumnya, beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jelas sampai sini? Basuh tangan, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang ketiga, dari bejana yang sudah disiapkan itu, kalau kita mungkin gayungnya sudah ada, mengambil sebagian air, kemudian menyela-nyela rambutnya, diratakan dengan tangannya. Jadi tidak langsung menyiram air Pak ya. Tidak langsung menyiram air Ibu ya. Jadi yang pertama ingat, air diambil untuk basuh tangan kita dulu. Yang kedua apa? Berwudu seperti wudu untuk salat. Sebentar Pak, itu riwayat hadis Maimunah. Oke, saya sampaikan bagian pertama dulu. Nanti diperinci di Maimunah binti Al-Harith. Yang kedua apa? Berwudu dulu. Yang ketiga apa? Menyela-nyela kepala atau rambut ya, rambut kita. Yang keempat, kemudian mengambil air, membasuh, menyiramkan di kepala keseluruhan. Belum ke sini dulu, belum ke badan ya. Baik. Saya ulangi pelan-pelan. Satu, mencuci tangan. Kedua, berwudu seperti untuk sholat. Ketiga, menyela-nyela rambut, meratakan keseluruhan. Keempat, menyiram rambut keseluruhan di kepala. Setelah itu, baru disiramkan secara keseluruhan. Jelas sampai sini? Disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya. Ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya. Oke, baik. Coba kita lihat. Hapus dulu di sini. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Nabi SAW ketika tinggal di rumah Maimunah, kemudian setelah itu berhubungan dengan Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi SAW melakukan mandi janabat saat itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Al-Bukhari nomor hadis 265. Perhatikan. Sebentar, saya menyimpang dulu pelan-pelan. Ibu masih ingat Bapak kisah Ibnu Abbas itu? Anaknya usia berapa tahun? Silahkan cek pertemuan kita yang lalu, hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya. Ibnu Abbas dalam usia 4-5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Tinggal di sana, ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud. Saya pernah terangkan ini ya. Ibnu Abbas memperhatikan itu, berdiri di depan kamar Nabi, diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya. Sampai kemudian tahajud, diajak beliau untuk menunaikan tahajud. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kelak kemudian hari, Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisyah kan, kalau Maimunah itu bibinya, bertanya kepada Maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabah. Disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci. Satu, kata Maimunah, Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabat, perhatikan, satu, mengambil air dengan tangannya, lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, kalau ingin cari referensinya, itu bukan riwayat yang Aisyah, tapi riwayat Maimunah binti Al-Harith. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi, menyela-nyela bagian rambutnya. Bagi perempuan, ada dua cara. Boleh diikat, dikepang,
Karena Maimunah itu juga pernah diikat, dikepang. Langsung bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saat mandi perlu aku uraikan rambutku?" Kata Rasulullah, "Tidak perlu. Cukup kamu guyur semuanya itu, dan bila telah merata sah mandimu." Jelas ya? Baik. Kemudian setelah diratakan, lebih baik kemudian bisa diuraikan. Setelah itu selesai, kemudian diguyur, selesai sampai sini, baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat. Tapi kaki belum dibasuh. Kaki belum dibasuh. Saya ulangi, ambil air, basuh kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Setelah itu menyela-nyela kepala. Setelah itu ambil air, kan? Basuh, baik siram, berwudu seperti layaknya wudu akan sholat, tapi kaki kita belum dibasuh. Jadi cuma sampai telinga ya. Baik. Setelah itu siramkan secara keseluruhan. Terakhir setelah selesai baru cuci kaki. Jelas sampai sini? Nah, ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265. Nah, dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini, dibuatlah susunan yang lebih lengkap. Pas ya? Baik, jadi dari yang pertama kalau kita gabungkan dua hadis ini, pertama mengambil air, cuci tangan dulu, riwayat Aisyahnya. Setelah tangan dicuci kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu selesai, ada yang terlewat tadi. Kalau di zaman Nabi, setelah mencuci kemaluan, dibasuh dengan air, lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok. Ya. Itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel. Sifat tanah kan bisa menghilangkan, karena dulu belum ada sabun seperti sekarang. Kalau bapak ingin ikut, ibu ingin ikut sunnah Nabi, ikuti dengan cara yang cerdas. Jangan setelah dibasuh, tempel-tempelkan ke tembok begini. Cukup pakai sabun, dicuci dengan sabun. Saya ulangi dari awal. Tangan dibasuh dulu, basuh kemaluan, kemudian cuci dengan sabun. Setelah itu sela-sela kan? Baik ya, sela-sela, basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya. Satukan, sampai kakinya. Baru setelah itu dibasuh secara keseluruhan, mandi dengan rapi. Kalau sudah dilakukan, tidak perlu wudu lagi. Ya, tidak perlu wudu lagi. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali?" Kata Nabi, harus seperti mandi apa lagi untuk membersihkan? Mandi yang sesuai dengan sunnah secara umum, yang penting seluruh tubuhnya terkena air. Semuanya kena air. Ini bicara mandi junub. Jadi kalau ada orang pakai shower, umpamanya, dia pakai shower kemudian semuanya kena, seluruh tubuhnya, udah sah. Tapi memang dianjurkan sebelum mandi itu berwudu terlebih dahulu. Nabi itu berwudu, kemaluannya dibersihkan, kemudian beliau berwudu. Setelah berwudu, Nabi nggak pakai air yang banyak, jemaah. Pakai satu sok. Satu sok itu ukuran liter ya. Kalau sekarang mungkin ukuran liternya beras 3 kilo beras atau 2,5 kilo. Kalau taruh di wadah seperti itu air. Atau mungkin arba atau amdad, 4 kali tangan ini airnya. Setelah beliau berwudu, beliau rambutnya itu seperti dimasukin air sama Nabi SAW. Beliau kucur ke bagian kanan terlebih dahulu airnya, kemudian ke bagian kiri, baru setelah itu ke kepalanya semua. Sudah selesai. Jadi nggak harus air yang banyak sebenarnya. Yang dikatakan suami itu semuanya harus kena air. Tapi karena kita di Indonesia kebiasaan pakai air banyak, jadi kalau air sedikit itu masih ada yang belum kena air gitu. Namun di sana, artinya di masa Nabi SAW, air itu nggak banyak ya. Tapi tetap kita dianjurkan untuk berhemat di sisi air itu. Jadi intinya seluruh tubuhnya harus kena air. Berkaitan dengan air yang dari tubuhnya yang kemudian bercampur, air itu masuk ke bak air itu, maka nggak ada masalah sebenarnya. Itu pun kalau nama air yang setelah kena tubuh itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu tidak najis, tidak. Walaupun sebagian mengatakan air mustakmal itu suci tapi tidak dapat menyucikan.
Ini kan air mustakmalnya masuk ke bak. Jadi tidak kemudian air di bak itu berubah, enggak. Jadi tetap bisa dipakai untuk bersuci insya Allah. Menurut pendapat yang lebih kuat, air itu tetap air yang suci. Tapi intinya ketika anti mandi junub, seluruh tubuhnya harus kena air. Makanya kenapa dianjurkan untuk digosok ya. Soalnya kadang-kala orang nyiram itu nggak kena gitu. Kalau nggak digosok, nggak basah gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang pertama kata beliau, orang yang mandi mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, seperti kalau kita mau wudhu, telapak tangan saja 3 kali dicuci. Ini sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah kemungkinan dia pada saat biologis mungkin memegang kemaluan pasangannya, mungkin menyentuh benda-benda atau haram, sesuatu yang dianggap kotor, maka dia mencucinya. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dari depan dan belakang secara baik dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Ini tentu kenapa dikatakan tangan kiri, karena Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan dalam cebok atau membersihkan diri. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak menggunakan tangan kanan kecuali kepada hajat-hajat yang baik, dan tangan kiri beliau gunakan untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, dengan catatan tetap menjaga wudu dari perkara yang membatalkannya dan tidak menyentuh kemaluan dengan tangan manapun. Jadi artinya mencuci telapak tangan, membersihkan kemaluan sampai bersih, kita mau pakai sabun juga lebih bagus ya. Sampai udah bersih benar-benar lalu kita wudu. Kemudian setelah wudu seperti wudu sholat, yang keempat menyela-nyela rambut dengan jari-jari sebanyak 3 kali. Jadi ambil air di jari-jari kemudian disentuhkan di bagian kulit kepala sebanyak 3 kali. Yakni orang yang mandi membasahi tangannya dengan air kemudian menyela-nyela rambutnya dengan jari-jarinya, yakni melewatkan jari-jarinya pada sela-sela rambutnya. Yang kelima, mengguyurkan 3 cidukan air sepenuh 2 telapak tangan. Kalau kita 1 timba sekarang, shower juga tentu sudah masuk, ke atas kepala hingga kulit kepala basah dengan sempurna. Kalau dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW mengguyur setelah memegang bagian sisi kanan kepala sehingga terasa di kulit kepala airnya, maka mengguyur sebelah kanan bagian tubuh 3 kali, baru kemudian mengguyur sisi kiri dan seluruh tubuh. Selanjutnya yang keenam, membasuh tubuh sebelah kanan, dimulai dengan bagian tubuh paling atas kepala, lalu paling bawah, atau ini biarkan air mengucur sampai ke bawah. Disertai catatan untuk tidak menyentuh kemaluan, serta seperti telah disinggung, untuk menjaga wudu agar tidak batal. Karena wudu tadi yang dipakai itu boleh dipakai sholat setelahnya, asal tidak batal. Tapi kalau setelah kita wudu, lalu kita mandi, lalu kita pakai sabun lagi, diletakkan di kemaluan tersentuh, maka batal wudu yang awal. Nanti kalau mau sholat dia harus wudu lagi. Yang ketujuh, membasuh tubuh sebelah kiri, dimulai dengan bagian tubuh paling atas, kemudian paling bawah. Kedelapan, membasuh tubuh dengan air secara baik, artinya semua kena ya sela-sela tubuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah disertai catatan agar memperhatikan untuk mencuci ketiak, pusar dan belakang lutut. Ya. Ini tempat-tempat yang kadang-kadang tidak kena air, maka digosok di bagian ketiak. Di situ dijelaskan. Kemudian bagian pusarnya karena ada lubang, dikhawatirkan tidak kena air pada saat mandi junub sehingga mandi junubnya tidak sempurna. Kemudian juga bagian belakang lutut, ya, biasanya ada lipatan di atas betis, antara betis dengan paha belakang. Setelah itu ia pergi ke tempat sholatnya tanpa perlu berwudu kembali, asal dia tidak membatalkannya. Kalau kesentuh kemaluan, keluar angin, kencing, maka ini semua berarti batal wudu awal. Untuk sholat dia harus wudu lagi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya tentang tata cara mandi Rasulullah SAW. Idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsila yadayhi thumma yufrigha biyaminihi ala shimalihi فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Ketika mandi janabah, mula-mula beliau SAW mencuci kedua telapak tangannya. Lalu beliau menuangkan dengan telapak kanan atau dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluan. Maksudnya Nabi SAW ambil cidukan air dengan tangan kanan ditaruh ke tangan kiri yang mencebok kemaluannya. Sudah kita jelaskan tadi, kanan tidak boleh memegang kemaluannya.
Setelah itu beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya pada akar-akar rambut hingga ketika merasa bahwa beliau sudah menyempurnakannya, maka beliau menciduk 3 kali cidukan dengan kedua telapak tangan untuk diguyurkan pada kepalanya, lalu mengguyur seluruh tubuhnya, lantas membasuh kedua kakinya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita mengenai tata cara mandi janabah. Muslim meriwayatkan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, "Inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa'anqudu li ghuslil janabah wa fi riwayatil haidati wal janabah." Qala la, innama yakfiki an tahtiya ala ra'siki 3 hathayat thumma tufidina alaikil ma fatathurin. Aku adalah seorang wanita yang biasa mengencangkan jalinan rambutku, maksudnya menguncirnya. Apakah aku harus melepasnya kalau aku mandi janabah? Kalau ada kunciran? Maka dalam satu riwayat, apakah aku harus melepasnya kalau aku dalam keadaan haid atau junub? Maka Nabi SAW menjawab, tidak perlu. Tapi cukup bagimu mengguyurkan pada kepalamu 3 kali cidukan, lalu kamu guyurkan air pada tubuhmu, maka kamu menjadi suci. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 1 halaman 259. Jadi perlu dipahami juga ya, mandi junub ini ringan sekali. Bukan mandi yang berat seperti sering dibayangkan. Karena ada juga orang pada saat pasangannya ingin mengulangi biologis, dia nggak mau. Kenapa? Malas mandi.